Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan fawaid dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam, dan semoga ini masuk dalam apa yang kita inginkan. Kita semua ingin memasuki atau ingin masuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang belajar dan mengajarkan Qur'an adalah sebaik-baik di antara kita. Dan kita setiap hari Senin membaca dan membahas kitab Al-Bayanu min qasasi Al-Quran. Jadi kisah-kisah yang diambil dari Al-Quran. Bukan hanya kita baca kisahnya, tapi kita sekaligus tadaburi, juga kita sekaligus mencari atau mengambil pelajaran-pelajaran yang disebutkan di kitab ini dari pelajaran-pelajaran yang sangat besar dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi bekal kita di dunia ini. Dan kita sudah baca banyak sekali pelajaran dari buku ini yang syarat dengan ilmu dan nasihat. Oleh karena itu, ikhwan Allah muliakan, bagi yang tidak punya bukunya, dicatat fawaid ini. Karena fawaid ini keluar dari ulama yang beliau repot-repot mencari, kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah, ya, sudah bersusah payah, kemudian beliau tuangkan dengan khutbah dan ceramah beliau yang ditulis di buku ini. Di buku ini tulisan dari Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Beliau salah satu dari murid Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang insyaallah diberkahi ini. Faedah yang keempat kita sudah bahas, ya. Kita akan ulang sedikit. Faedah yang keempat dari pelajaran kita membaca kisah
Syuaib alaihi salam atau Nabi Syuaib alaihi salam adalah man sahhat salatuhu sahhat hayatuhu wa akhiratuhu. Barang siapa yang salatnya ini sah, salatnya bagus, maka kehidupannya di dunia dan di akhirat menjadi bagus, sah. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita baik, ya, dan akhirat kita kelak juga adalah akhirat yang baik, maka perhatikan sholat kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib ketika berdakwah kepada kaumnya. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Kalau kita perhatikan, kita catat, kita masukkan ke hati, kemudian kita amalkan. Salat semuanya baik, ya. Kita sudah bahas di antara keutamaan salat, fas-salatu kulluha khair. Jadi semua baik. Tadfa'u sahibaha ila kulli khair. Yang mendorong orang yang melakukannya kepada apa? Semua kebaikan. Kemudian salat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian salat mensucikan orang dari akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk. Begitu juga salat bisa mensucikan orang dari dosa dan maksiat. Sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Apa pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu salah satu rumah kalian, kemudian dia mandi setiap hari dari sungai itu, sungainya jernih, dia mandi setiap hari 5 kali. Hal yabqa min darunihi syai', apakah akan ada sisa dari dakinya, dari kotorannya? Para sahabat menjawab, la yabqa min darunihi syai', tidak akan ada kotoran pada badannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fadzalika mithlu as-salawatil khams, demikianlah seperti salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, dengan salat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi kita butuh sama salat, ya. Kita yang butuh dengan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat 5 waktu Allah hapuskan dosa. Dalam hadis yang lain Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dzunubihi kulliha. Apabila seseorang salat, didatangkan semua dosa. Kemudian fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Semua dosa itu diletakkan di mana? Di atas kepalanya dan di atas 2 pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Setiap kali hamba itu sujud ruku' atau sujud, maka berjatuhanlah, berguguranlah dosa-dosa itu. Jadi diumpamakan sampai sedemikian rupa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan salat yang luar biasa, ya. Nah, kemudian kita bahas pada pertemuan yang lalu, salat yang menghantarkan orang, membawa orang kepada semua kebaikan itu bukan salat asal salat. Salat yang mencegah orang dari semua keburukan bukan salat asal salat. Salat yang bagaimana? Disebutkan di sini, ikhwanya Allah menjadikan ada 5 hal, ya. Yang pertama, as-salatul lati yusalliha sahibuha lillah la riya'an wala sum'ah. Salat yang ikhlas,
betul-betul dia sholatnya itu karena Allah, bukan ingin dipuji, ya, bukan ingin dilihat, bukan ingin didengar oleh orang bahwa dia sholat, bahwa dia ahli sholat, bahwa dia rajin sholat. Tidak, tapi betul-betul karena Allah. Tidak ada ingin dipuji, berdirinya panjang, bacaannya bagus, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Tidak ada. Salatnya lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Yang kedua, as-salatu allati yusalliha sahibuha biwudu'in sahih. Yang kedua, salat yang dilakukannya dengan dasar wudu yang sahih, wudu yang sesuai sunnah, yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu dengan seperti wuduku ini, ya, dan Rasul kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu. Kemudian yang ketiga adalah as-salatu allati yusalliha sahibuha ka salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yani salat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, gimana tuh caranya Nabi salat? Dari takbirnya sampai salamnya. Jadi salat tuh enggak boleh ngarang-ngarang. Ya. Oleh karena itu ikhwanya Allah, saya akan baca buku-buku para ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala punya kitab bagus, Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari takbir sampai salam, seakan-akan kau lihat. Semua ada dalilnya. Semua ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana takbir, bagaimana berdiri, apa yang dibaca, sedekapnya bagaimana, rukuknya bagaimana, i'tidal bagaimana, sujud bagaimana, sampai salam. Tidak ngarang-ngarang, tidak asal-asalan. Dan itu bisa dicek. Semuanya berdasar di kitab-kitab hadis dari para ulama, tidak sembarangan. Ya. Kemudian yang keempat, ya. As-salatu allati yusalliha sahibuha fi waqtiha fi jama'atin fil masjid. Ini untuk laki-laki nih. Ya. Salat yang dilakukan pada waktunya secara berjamaah di mana? Di masjid. Ini untuk laki-laki. Laki-laki salatnya di masjid. Kemudian yang kelima, as-salatu allati yusalliha sahibuha fi khusyu'in wa tuma'ninatin. Salat yang dilakukan oleh orang yang melakukan salat dengan apa? Khusyuk dan tuma'ninah. Betul-betul khusyuk, tuma'ninah, tidak terburu-buru. Ya. Ngejar apa coba terburu-buru? Baik itu salat wajibnya juga salat sunnahnya. Sebagian kita membedakan, kalau salat wajib ya ada tuma'ninah, kalau salat sunnah enggak apa-apa katanya. Lebih parah lagi, salat wajib enggak tuma'ninah, salat sunnah juga tidak tuma'ninah. Ya. Salat wajibnya cepat, ngimamin salat di masjid atau di mushola, orang belum siap dah berdiri, rukuk, sujud, salam. Ini. Itu dia salat sunnahnya, tarawih sekian rakaat dalam sekian menit. Ini tidak ada tuma'ninah. Kita salat harus dengan apa? Tuma'ninah, ya.
فكثير من الناس يصلون صلاة عجيبة بلا خشوع ولا طمأنينة ولا إخلاص ولذلك لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر وإنا لله وإنا إليه راجعون. Banyak dari manusia melakukan solat dengan solat yang aneh, solat ajibah, ya, tanpa khusyuk, tanpa tumaknina, tidak ikhlas. Oleh karena itu solatnya tidak mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Kemudian yang beliau sebutkan bahwa solat adalah amalan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Jadi solat itu nomor berapa? Nomor 1 ketika ditanya, ya tidak? Di akhirat. Lihat ikhwan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya, sahih, akhrajahu At-Tabrani fi Al-Mu'jam Al-Awsat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amalan pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik, semua amalnya baik. Kalau solatnya jelek, buruk, semua amalnya ikut buruk. Jadi solat itu adalah pertama kali yang akan dihisab dari amalan kita semua. Jadi kita punya amalan, ada puasa, ada zakat, ada haji, macam-macam. Ya. Yang pertama kali dihisab adalah puasa kita apa salat kita? Puasa kita. Ya. Kata Rasul salat. Nah, dari sini kita ikhwan yang Allah muliakan tahu bahwa salat jangan dibuat mainan. Masih ada orang ketika disuruh, "Mas, salat Mas." Nanti nomor 2, ya. Jadi katanya sholat nomor 2. Ini mainan, ya. Betul tidak sholat nomor 2? Kalau dari urutan, iya. Tapi kita kan lagi ngajak orang Muslim, ya, untuk sholat. Dia bilang sholat nomor 2, berarti dia belum bersyahadat dong. Nomor 1-nya apa? Syahadat. Ya tidak? Jadi kalau orang mengatakan sholat nomor 2, seakan-akan dia belum melakukan yang pertama. Waliyadzubillah. Nomor 1-nya kan syahadat. Ya tidak? Ini main-main tapi ngeri sebenarnya. Sholat ketika antum sudah menjadi muslim, bersyahadat, sholat nomor 1. Iya kan? Jangan bilang sholat nomor 2. Emang ente belum syahadat? Nah, sholat nomor 1. Dan di akhirat Rasul bilang, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, tidak boleh bercanda. Ini namanya mengolok-olok, istihza, dan hukumnya haram. Kemudian di antara keutamaan salat ikhwan, inna sholata sababun lidukhuli al-jannah. Sesungguhnya salat itu merupakan sebab masuknya seseorang ke surga. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat, beruntunglah orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Sampai Allah berfirman ila qaulihi ta'ala walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang selalu menjaga salatnya, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi apa? Surga Firdaus.
mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke surga Firdaus. Amin. Jadi salat sebab masuknya orang ke surga. Jadi siapa yang butuh? Allah atau kita yang butuh? Kita yang butuh sama Allah. Ya, jangan sekali-kali kita merasa kita salat ini Allah butuh kita. Tidak. Enggak ada. Ya, kita ibadah, kita butuh sama Allah. Jangan merasa berjasa kepada Allah. Jangan merasa berjasa kepada Islam. Jangan merasa dibutuhkan. Jangan merasa dibutuhkan. Tapi kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sahabat yang merasa berjasa kepada Nabi Muhammad, turun firman-Nya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ya. Mereka merasa berjasa wahai Muhammad kepada engkau atas keislaman mereka. Katakan pada mereka, jangan sekali-kali engkau merasa berjasa kepadaku. Justru yang ngasih jasa, yang ngasih nikmat, yang ngasih karunia Allah. Berupa Allah kasih hidayah iman kepada kalian. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita merasa berjasa. Kita ngisi nih kajian, oh Masya Allah, kalau nggak ada saya Islam kayaknya jauh, misalkan mundur. Nggak ada. Kalau bukan karena sedekah saya, karena nggak maju dakwah nih. Ya akhi, ittaqillah. Nggak ada. Antum yang butuh sama Islam. Itu harta-hartanya siapa? Hartanya Allah. Sebagian orang kaya biayai sebagian orang untuk dakwah, kemudian merasa dia berjasa. Waliyadzubillah. Ngomong sana kemari, ngomong sana kemari, hancur amalannya, akhi. Udah uskut. Kalau antum merasa berjasa, Allah yang berjasa sama antum. Ya, kita yang butuh sama siapa? Butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah butuh sama kita enggak? Tidak. Allah mak kaya. Allah kaya. Ketika kita ibadah, kita yang butuh sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Aku enggak menginginkan mereka rizki. Aku enggak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak menginginkan agar mereka memberi makan aku. Tak sama sekali. Innallaha huwar razzaq dzul quwwah al-matin. Sesungguhnya Allah lah yang ngasih rizki, Maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan, lagi kokoh. Ini faedah yang keberapa? Yang keempat. Faedah yang terakhir, yang kelima. Nabi itu masuk ke kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Khamisan, ikhtilalul mawazin yadullu ala intikasil fitrah. Ikhtilal al-mawazin yadullu ala madha? Intikas al-fitrah. Ya. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ya. Rusaknya timbangan. Itu menunjukkan akan terbaliknya fitrah. Ya, rusaknya timbangan, rusaknya cara pandang, rusaknya timbangan. Timbangan maksud di sini mawazin dari cara pandang. Ini menunjukkan akan kerusakan, akan terbaliknya fitrah. Fitrahnya rusak. Diingat-ingat ya. Cara pandang yang salah menunjukkan fitrahnya rusak. Fitrahnya terbalik. Dari mana kita ambil? Dari kisah Nabi Syu'aib bersama kaumnya. Lihat ikhwah. Fa Syu'aibun alaihi salam kana yad'u qaumahu ila ibadati Allahi wahdahu la syarika lah. Wa yuhadhdhiruhum min iqtirafi al-ma'asi liyas'adu fid dunya wal akhirah. لكن قومه قالوا له كما قال تعالى عنهم
Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Syu'aib itu mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian memperingati, mentahzir, mewanti-wanti mereka dari melakukan maksiat. Maksudnya untuk apa? Liyas'adu fid dunya wal akhirah, agar mereka bahagia di mana ikhwan? Di dunia dan di akhiratnya. Nggak ada kepentingan bagi Syu'aib. Ada nggak kepentingan agar Syu'aib kaya, Syu'aib diangkat jadi pemimpin? Nabi Syu'aib nggak ada kepentingan sama sekali dalam dakwahnya. Bahkan Nabi Syu'aib dalam dakwahnya tidak menginginkan upah. Ya, aku tidak menginginkan upah dari kalian, ajr, nggak ada. In ajriya illa 'ala Allah, upahku dari Allah. Nggak ada kepentingan, tidak ada sama sekali kepentingan duniawi. Nabi Syu'aib dakwahi mereka, ikhwannya Allah jadikan, agar menjadi muwahhidun, bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka jangan sampai melakukan kemaksiatan. Supaya apa? Sekali lagi, liyas'adu fid dunya wal akhirah, agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi apa? Lakinna qaumahu, akan tetapi kaumnya berkata kepada Syu'aib seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 90. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, berkatalah pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya itu, la in ittaba'tum syu'aiba, apabila kalian mengikuti Syu'aib, innakum idzal lakhasirun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang merugi. Kebalik tidak ikhwan? Hada ikhtilalul mawazin, hada terbalik cara pandang, mizan timbangan terbalik. Fadhuru ya ibadallah, lihat qaum Syu'aib alaihi assalam intakasat fitratuhum fadhannu annahum in ittaba'u Syu'aiba kanu khasirin. Ya, jadi fitrah kaum Syu'aib sudah terbalik. Mereka menyangka apabila mengikuti Syu'aib mereka menjadi orang-orang yang merugi. Fabayyana Rabbuna Jalla wa Ala anna qauma Syu'aibin bi kufrihim wa tamarrudihim ala nabiyihim humul khasirun. Maka Allah jelaskan, Rabb kita jelaskan bahwa kaum Syu'aib karena kekafiran mereka dan pembangkangan mereka atas nabi mereka, merekalah justru yang merugi. Ya, Allah berfirman, alladzina kadzdzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha, alladzina kadzdzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Nah, dibantah sama Allah. Lihat ikhwan, kata Allah, orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Kenapa? Karena negeri itu dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak ada. Ya? Alladzina kadzdzabu Syu'aiba, orang-orang yang mendustakan Syu'aib, kanu humul khasirin, justru mereka lah orang-orang yang merugi itu. Jadi terbalik fitrah mereka. Mereka bilang gimana ya kawan? Mereka bilang la in ittaba'tum syu'aiba innakum idzal lakhasirun. Kalau kalian mengikuti, berittiba kepada Nabi Syu'aib, kalian merugi.
Jadi pakai takkid sini nih. Idzal khasirun, kata mereka. Betul-betul merugi kalian. Ya. Dibalik sama Allah. Allah bantah. Ya. Kata Allah, alladzina kazzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Siapa yang merugi sebenarnya? Yang mendustakan Syu'aib, bahkan rugi dunia akhirat. Dihancurkan dunia mereka, dan di akhirat mereka masuk ke dalam neraka wal a'yadzu billah. Jadi siapa yang merugi hakikatnya? Yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti Syu'aib. Tapi cara pandang masyarakatnya, kalau mengikuti Syu'aib rugi. Ya, nanti diatur dengan aturan Nabi Syu'aib, nanti nggak bebas lagi. Kan mereka bilang di awal tuh tentang sholat, ya, ya Syu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Itu kata mereka. Ya. Padahal yang merugi adalah yang tidak ikut Syu'aib. Contoh yang lain, ikhwan. Ketika tidak mengikuti Nabi, fitrahnya terbalik. Contohnya, kata beliau, wa hadza Lutun alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Ma'a qaumihi, bersama kaumnya. Haitsu kana yad'u qaumahu ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah wa yuhadziruhum minal fawahish. Sama Nabi Lut mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, la syarikalah. Kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya dari perbuatan fawahish, perbuatan keji. Di antara perbuatan kejinya apa? Homoseksual, ya. Lanang sama lanang, wadon sama wadon, itu, ya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini fawahish. Didakwahi sama Nabi Lut, ya. Untuk apa? Liyas'adu fid dunya wal akhirah. Agar menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lakinnahum qalu, tetapi mereka malah berkata, akhriju ala lutim min qaryatikum. Itu kata mereka, keluarkanlah keluarga Lut dari qaryah kalian, dari negeri kalian. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Nah itu, ya. Jadi mereka kaum Nabi Lut itu berkata, usir saja, usir, gak usah ada di negeri ini, gak boleh ada. Mereka itu adalah kaum yang sok suci, dibilangnya sok suci. Padahal Nabi Lut sok suci tidak? Tidak. Nabi Lut menyampaikan dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka beribadah pada Allah semata, tidak berbuat syirik. Kemudian agar mereka tidak melakukan perbuatan keji. Yakni apa? Homoseksual, yang sekarang LGBT, ya, jangan, dilarang sama Lut, Nabi Lut. Tapi mereka bilang, innahum unasun yatatahharun. Mereka itu tuh orang-orang yang sok suci, begitu. Maka jangan aneh, ikhwan. Ketika antum katakan itu haram, ente sok suci. Emang surga milik ente sendiri. Nah begitu. Terbalik tidak fitrahnya? Terbalik fitrahnya. Ya, terbalik fitrahnya. Wa qalu lahu, dan mereka berkata, la illam tantahi ya Lutu la takunanna minal mukhrajin. Kalau kau tidak berhenti wahai Lut,
niscaya kau sungguh-sungguh termasuk orang yang diusir. Jadi orang baik mau diusir. Orang yang mendakwakan tauhid agar mereka beribadah pada Allah, dekat sama Allah supaya bahagia dunia akhirat, diusir, ikhwan. Subhanallah. Dikatakan sok suci. Lihat. Ya, ikhtilalul mawazin yadullu ala madza? Intikas al-fitrah. Contoh yang lain. Ya. وهذا موسى عليه السلام مع فرعون حينما كان موسى عليه السلام يدعو فرعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له ليسعد في الدنيا والآخرة. Ini kurang saya. Liyas'adu sama ya. كان فرعون يرمي موسى عليه السلام ويتهمه بالإفساد في الأرض. قال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Musa bersama Fir'aun. Ketika Musa mendakwahi Fir'aun untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah. Liyas'ada sahih, karena ini Fir'aun ya, bersama kaumnya. Liyas'ada fid dunya wal akhirah, karena ada mufrad, sah? Supaya bahagia di mana? Di dunia dan di akhirat. Supaya Fir'aun bahagia di dunia di akhirat. Tetapi apa balasannya? Fir'aun menuduh, Yarmi ini menuduh, yattahim, menuduh Musa melakukan kerusakan, ifsad di muka bumi. Kita lihat, wa qala Fir'aunu, Fir'aun berkata, zaruni, biarkan aku, kata Musa, kata Fir'aun, aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku untuk membunuh Musa, dan hendaknya dia berdoa, menyeru kepada Rabbnya. Sombongnya minta ampun Fir'aun. Ya, kata Fir'aun, saya akan bunuh Musa. Saya yang bunuh Musa. Lihat, kata dia, kecil bunuh Musa, gampang, serahkan padaku, saya akan bunuh Musa. Biarkan dia berdoa kepada Rabbnya. Ini kata siapa? Fir'aun. Inni akhafu, lihat ikhwan, dia bilang kepada kaumnya, saya khawatir, saya takut, an yubaddila dinakum, Musa itu akan mengubah agama kalian, au yuzhira fil ardil fasad, atau saya khawatir Musa itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Terbalik tidak? Terbalik. Orang yang baik, Nabi, dibilang seperti itu. Makanya jangan aneh ketika ada dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, mencegah syirik, mendakwahkan sunnah, mencegah bid'ah, mendakwahkan akhlak Islamiyah yang baik. Kemudian dituduh macam-macam. Oh, ini macam belah nih. Ya, merusak tatanan. Nah, begitu. Seperti yang dilakukan, yang dikatakan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun bilang begitu. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Saya takut. Dia pintar ya, ngomongnya Fir'aun ya. Pintar di depan umatnya itu, kaumnya itu, rakyatnya itu, menampakkan kasih sayang kepada rakyatnya. Padahal sedang racuni rakyatnya, nanti masuk neraka loh. Gitu ya. Padahal sisi yang baik Nabi Musa mendakwahi Fir'aun untuk mentauhidkan Allah, dan rakyatnya juga agar mentauhidkan Allah. Nah, dibalas begini.
Nah, lihat dari dulu sampai sekarang antara hak dan batil begitu, akhi. Makanya di atas muka bumi ini antum jangan aneh adanya pertempuran antara yang hak dan yang batil, pergulatan antara yang hak dan yang batil, perdebatan antara yang hak dan yang batil, perseteruan antara yang hak dan batil. Dua kekuatan besar, yang hak dan batil. Antum pilih mana? Karena di akhirat juga kelak ada dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Ada kelompok masuk jannah, ada kelompok masuk neraka. Nah itu. Dan orang kafir dari dulu sampai sekarang yakni mengeluarkan segenap kemampuan mereka untuk membolak-balikkan fakta, rusak timbangan, merusak cara berpikir. Nah, itu merusak timbangan. Ya. Fanzuru ibadallah ila al-fitratil muntakisah. Fir'aun alladhi mala'a al-arda fasadan yarmi Musa bil ifsadi fil ard. Lihat ikhwah, ya. Lihat hamba-hamba Allah gimana fitrah itu terbalik. Fir'aun yang melakukan kerusakan di bumi, memenuhi bumi dengan kerusakan, justru menuduh Musa melakukan kerusakan. Yang rusak itu Fir'aun atau Musa? Fir'aun membunuh orang, membunuh anak-anak laki-laki, memperbudak orang. Musa ada tidak melakukan seperti itu? Tidak ada sama sekali, tidak ada Musa. Bahkan Musa tidak mengajak kaumnya untuk memberontak Fir'aun. Antum baca nggak di Quran? Ada cerita Musa ngajak kaumnya memberontak Fir'aun, ada tidak? Tidak ada. Musa datang ke Fir'aun, dakwahi agar Fir'aun masuk Islam, agar Fir'aun beriman. Ya, itu nggak ada mengumpulkan massa untuk berontak, nggak ada, akhi. Jadi ya, ini dakwah para nabi dan rasul, dakwahnya tauhid, dakwahnya tauhid. Tapi dibalik sama siapa? Fir'aun. Jadi ya, wa hakadha fa inna ikhtilal al-mawazin yadullu ala intikasi al-fitar. Ya, jadi rusaknya timbangan, jadi cara berpikir rusak, terbolak-balik, ini menunjukkan fitrahnya rusak orang. Fitrah sudah rusak. Wahahum al-munafiqun. Contoh yang lain. Ini contohnya banyak nih. Ya, ada contoh siapa? Nabi Syuaib sama kaumnya, Nabi Lut sama kaumnya. Ya. Kemudian Musa bersama Fir'aun. Nah, sekarang contoh yang lain, kaum munafiqun, orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka di surat Al-Baqarah, banyak pendek ya, Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah. Jadi kalau Al-Fatihah fa-nya panjang. Anda sering dengar ikhwan surat Al-Baqarah, salah, Al-Baqarah. Tentang orang munafik, Allah berfirman tentang mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini siapa? Orang-orang munafik. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab,
innama nahnu muslihun, kami sedang melakukan perbaikan. Ya, orang-orang munafik sering bilangnya begini, akhi, islah, memperbaiki, kami ini sedang mengadakan perbaikan. Gitu. Jadi bisa dijadikan oleh motonya mereka nih. Ya, jargonnya mereka. Kami sedang melakukan perbaikan. Allah bilang, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itu yang sedang membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak merasakan. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti imannya manusia. Manusia di situ siapa? Para sahabat. Seperti mereka beriman. Mereka bilang apa? Apakah kami beriman harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Para sahabat dibilang bodoh. Makanya jangan aneh, kawan. Sampai zaman sekarang orang yang ingin ikuti Rasul, beriman sama Rasul, dibilang oon, bodoh. Ya, jangan aneh. Allah bilang apa? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Justru mereka lah, ketahui kata Allah, mereka itu bodoh. Yang bilang bodoh siapa? Allah. Akan tetapi mereka tidak tahu. Itu, ya. Kita lanjutkan insyaallah pada azan, ya. Sudah azan kan? Iya. Insyaallah satu hadis lagi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Jadi satu hadis lagi, ya, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan satu paragraf lagi, ya, satu fakrah lagi. Beliau berkata di sini, "Waqtilalul mawazini hadza yadullu ala iqtirabis sa'ah." Jadi rusaknya timbangan, cara berpikir, cara pandang juga menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sudah dekat. Dalilnya adalah sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, akhrajahu Ibnu Majah dan yang lainnya. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukazzabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun penipuan. Akan datang tahun-tahun penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang bohong dibenarkan. Wa yukazzabu fihas shadiq, orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang khianat dianggap sebagai orang yang amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang amanah dianggap berkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan ruwaybidah di tahun-tahun itu ngomong, bicara. Jadi yang banyak bicara di tahun-tahun itu para ruwaybidah. Kila, dikatakan, ditanya Rasul, wa mar ruwaybidah, ruwaybidah itu apa? Rasul menjawab, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah, orang yang bodoh, orang yang pandir
berbicara tentang urusan umum umat manusia. Ya, orangnya nggak punya ilmu, tapi ngomong tentang perkara yang besar. Oleh karena itu diperingatkan oleh Allah, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, di sini banyak faedahnya. Fawaid dari hadis ini banyak sekali disebutkan sama ulama. Kalau ulama zakaru al-fawaid, fawaid hadha al-hadis katsirah jiddan. Ya. Di antaranya berbicara itu harus dengan apa? Ilmu. Dan yang berbicara tanpa ilmu, apalagi tentang urusan agama, itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi ngomong tanpa dasar ilmu itu ngikuti syaitan. Anda bisa lihat di surah Al-Baqarah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah di muka bumi ini yang halal, yang thayyib. Lihat, halal, thayyib. Ini perintah dari Allah, makan yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah bilang, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Nah, langkah-langkah syaitan itu disebutkan di ayat selanjutnya. Innama ya'murukum, dia memerintahkan apa? Kalian berbuat apa? Bil fahsya'i wal munkar. Ya. Memerintahkan kalian berbuat keji dan munkar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi bicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu ikuti langkah syaitan. Ya. Dan ruwaibidah ini ada tuh di sanawat khadda'at. Ya. Kemunculan orang-orang yang tidak mau belajar, maunya ngajar. Belum bisa bahasa Arab, maunya ngajar. Ya. Enggak belajar, muncul ngajar. Faqidus syai' la yu'ti. Orang enggak memiliki sesuatu enggak akan bisa memberi. Belajar dulu. Kita nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu harus, Masya Allah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Harus semangat. Nanti masyayikh datang kemari, kita hadir di majelisnya. Ya'ti al-masyayikh majlis. Duduk. Nastafid, belajar. Belajar di pesantren, belajar di sekolah, belajar di majelis ilmu. Yang belum punya ilmu, jangan ngomong, duduk, supaya tidak masuk ke hadis ini. Ya, nanti belajar bahasa Arab, nanti belajar usul al-hadis, belajar usul al-Quran, belajar usul fiqh, belajar qawaid fiqhiyah, belajar usul tafsir, supaya berilmu. Sekarang ada orang nggak bisa bahasa Arab, mengumpulkan orang ceramah, Mas atau Mbak, ini tafsirnya apa ya? Oh, tafsirnya gini. Wal'iyadzubillah. Ya dia. Ya. Tafsirnya seenaknya sendiri dia tafsirkan Quran tuh. Tafsirnya begini. Paham? Mana paham, dia juga nggak paham. Ya tidak. Mana ada tafsir, nggak ngerti tafsir Quran bil Quran, wala bi aqwalis sahaba, wala bi aqwalit tabi'in. Aswa yufasir bi nafsihi Al-Quran, tafsir sendiri. Anda lihat, baca tafsir gimana, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, diajarkan.
Tafsir Ibnu Katsir mengajarkan kita manhaj yang bagus dalam menafsirkan Quran. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi yu'allimuna kaifa nufassir al-Quran. Kaifa yufassir al-Quran wa kaifa nufassir al-Quran. Lihat. Dia kasih contoh tafsir Quran bil Quran. Antum lihat ayat, datangkan ayat yang lain. Tsumma al-hadis. Tsumma ya'ti bi aqwalis sahabah wa ya'ti bi aqwalis salaf min at-tabi'in wa atba'it tabi'in. Kemudian dia kadang mentarjih kalau ada ikhtilaf. Masya Allah, itu baru belajar. Ada orang nggak ngerti tafsir, ya, kemudian duduk di majelis, buka tafsir, kumpulkan orang, halaqah, liqa. Kemudian, oh ayat ini begini ya, maksudnya begini nih. Kemudian ditutup tuh terjemahannya, ngomong ke sana kemari, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan agama. Ittaqillah ya akhi, ya, itu. Jadi kita harus belajar, semangat belajar. Insyaallah datang masyayikh, kita duduk belajar. Ya tidak? Kita terus belajar. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Jelas kalau manhaj salaf. Kalau antum ditanya manhaj salaf, antum mau dibawa kemana? Gitu ya. Antum sampaikan aja hadis ini. Kita enggak dibawa kemana-mana. Beda dengan harokiyin, hizbiyin, bahwa antum enggak jelas. Pemimpinannya enggak jelas. Ya. Sistemnya sel. Kemudian yang diajarkan nggak jelas, sampai muridnya bingung. Ya, tahun-tahunan kita belajar nggak ngerti-ngerti agama, dibawa kemana kita? Ya, itu. Jadi belajar yang lurus, thalabul ilm. Dan itu ciri-ciri hari kiamat, akhi. Ya tidak? Tapi ini saja yang bisa kita bahas, ikhwah. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Terus kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.